Mengaji bersama menebar kebaikan. Mudah-mudahan kita bisa menamatkan sore hari ini surah Al-Mursalat sehingga pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam tafsir juz 27 insyaallah. Ya. Baik, sudah siap? Para santri sudah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lumin faqadarna fa ni'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata. Ahya'an wa amwata. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لا ظليل ولا يغني من اللهب. إنها ترمي بشرر كالقصر.
كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailu yauma idzil lil mukadzibin." Celaka bagi mereka, bagi orang-orang yang mendustakan pada hari kiamat, pada hari keputusan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan apakah seorang hamba itu ke surga ataukah ke neraka. Kecelakaan bagi orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mendustakan Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala yang telah membinasakan kaum-kaum terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk membinasakan mereka jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin. Namun orang-orang kafir Quraisy itu tidak mengambil pelajaran. Padahal ceritanya kaum Ad, kaum Tsamud, Fir'aun dan juga kaum Nuh itu didengar oleh mereka. Apalagi cerita kaum Tsamud dan kaum Ad. Karena kedua kaum itu adalah masih orang Arab, bahkan lokasinya pun tidak jauh dari Jazirah Arab. Kaum Tsamud yakni kaumnya Nabi Saleh berada di sebelah utara kota Madinah, sekitar 200 atau 300 km. Dan itu biasa mereka lalui ketika mereka pergi ke Syam untuk berdagang. Sedangkan kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud, yang letaknya adalah sebelah selatan Jazirah Arab. Ada yang mengatakan berada di Yaman, ada yang mengatakan di antara Yaman dan Oman, ya ini di Al-Ahqaf, ya. Bil Ahqaf wa khalatin nuzur dalam Al-Qur'an. Ahqaf itu adalah bukit-bukit pasir. Kedua kaum itu adalah orang Arab, sehingga mereka sangat tahu karena bagian daripada mereka. Namun kedua kaum tersebut adalah kaum yang sudah punah, dikategorikan sebagai Al-Arabul Ba'idah. Dua kaum tersebut sudah punah, tidak memiliki keturunan. Kenapa punah? Karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak menyisakan keturunan. Adapun orang Arab yang ada sekarang itu adalah ya antara Adnaniyah atau Qahtaniyah. Kalau Adnaniyah adalah keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, yang mereka tinggal di Hijaz. Yang kabilah yang paling masyhur adalah Quraisy dan Tamim. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari Quraisy. Begitu juga kisahnya Fir'aun mereka tahu. Masyhur di kalangan mereka. Kisahnya Nabi Nuh juga masyhur di kalangan mereka, bagaimana Allah membinasakan kaum-kaum tersebut. Namun itu tidak menjadi pelajaran bagi mereka. Dahsyat. Sampai-sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu kota namanya Hijr, Al-Hijr, yaitu ketika menuju perang Tabuk, singgah di suatu tempat di mana tempat tersebut tempat diazabnya kaum Tsamud. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum mengambil air darinya, kemudian juga sudah menyiapkan adonan untuk membuat roti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar air tersebut ditumpahkan, dibuang adonan rotinya supaya kasihkan kepada unta-unta. Dan Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menjauhi tempat tersebut. Kenapa? Karena takut tertimpa azab yang telah menimpa kaum Tsamud. Nah, itu disebutkan di dalam surah apa itu? Di dalam Al-Haqqah, ya, disebutkan tentang dua kaum ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nakhluqukum min ma'in mahin." Ini adalah hujjah. Hujjah di mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian. Terus kenapa kalian mengingkari hari kebangkitan? Bukankah jika penciptaan dibanding dengan penciptaan yang kedua itu lebih sulit penciptaan yang pertama? Secara logika. Meskipun di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang lebih sulit, tidak ada. Namun ini berdasarkan kebiasaan manusia,
di mana menciptakan sesuatu yang belum pernah ada itu lebih sulit daripada menciptakan kembali sesuatu yang pernah ada. Maka Allah berdalil dengan penciptaan di sini untuk meyakinkan mereka. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang sangat hina, ini air mani. Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami letakkan di dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Ya makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwasanya menggugurkan kandungan yang telah masuk ke dalam proses implantasi ya, yakni embrio, di mana sel telur itu telah dibuahi dan telah menanamkan dirinya di dinding rahim, itu tidak boleh untuk digugurkan meskipun belum ditiupkan ruh kepadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, faja'alnahu fi qararin makin. Allah yang telah membuat hal tersebut berada di tempat yang kuat, tempat yang kokoh, rahim. Sehingga Allah menyimpan di tempat yang kuat, kenapa kamu menggugurkannya? Apalagi jika seseorang menggugurkan rahimnya, aborsi setelah masa ditiupkan ruh kepadanya, kira-kira 4 bulan. Karena telah ditiupkan ruh kepadanya, maka itu termasuk pada hukum pembunuhan. Ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, memberikan takdir kepada janin tersebut, kepada ajal yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun. Kamilah yang telah memberikan takdir, menentukan kadarnya, maka sebaik-baik al-qadirun. Di sini ada 2 tafsiran. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik yang memberikan takdir, yang menciptakan takdir tersebut. Allah yang menentukan wajah seseorang, Allah yang menentukan hidup seseorang sampai kapan, Allah yang menentukan berapa rizkinya, dan Allah pula yang menentukan kapan orang tersebut itu mati. Maka Allah lah sebaik-baik Al-Qadir yang menentukan. Kenapa demikian sebaik-baik yang menentukan? Karena jika kita amati di dunia ini, kan kalau seorang insinyur ya, ketika ingin membuat sesuatu pasti dia membuat sketsa dulu. Sebelum apa-apa dia buat sketsa itu. Namun apakah sesuatu yang telah dia buat itu sesuai 100% sesuai dengan sketsa yang telah dia buat? Pasti ada kekurangan. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan di sini fa ni'mal qadirun, karena ketika Allah telah menentukan sesuatu tidak akan ada yang meleset sedikit pun. Itulah kenapa dikatakan faqadarna fa ni'mal qadirun. Sedangkan ada tafsiran lagi bahwasanya al-qadirun di sini adalah yang memiliki. Jika Allah yang memiliki manusia, maka Allah yang menciptakan mereka, Allah juga yang Maha mampu untuk membangkitkan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wailul yauma idzil mukazzibin. Dengan bukti yang sangat jelas ini, mereka mendustakan hal ini, maka celaka bagi mereka. Kecelakaan bagi mereka. Dan kecelakaan itu, kata wail itu sebagaimana telah kita ketahui, tafsirannya banyak. Ada yang mengatakan lembah di neraka, ada yang mengatakan penjara di neraka. Pokoknya sesuatu yang sangat mengerikan wail itu. Dan itu diancamkan kepada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu membawakan dalil-dalil dalam rangka Allah Subhanahu wa taala mengungkit nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Karena tentu saja ayat yang kita baca ini meskipun berbicara tentang orang-orang musyrik, namun itu adalah dijadikan pelajaran untuk kita juga. Karena ayatnya umum, meskipun sebabnya khusus, maka pelajarannya pun juga umum. Ini berlaku untuk kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, alam naj'alil arda kifata.
Bukankah aku yang telah menggabungkan bumi ini? Ahya'a wa amwata, maksudnya orang yang hidup dan orang yang mati berada di bumi. Masih di bumi. Orang yang telah mati itu masih berada di dekat kita. Kalau yang hidup di atas bumi, yang mati di dalam buminya, di dalam tanah. Dan ini adalah sebagai bentuk imtinan, anugerah Allah kepada manusia, bukan hanya kepada orang muslim saja, di mana Allah jadikan bumi ini adalah untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati, sehingga asal dari orang yang mati itu adalah dengan dikubur. Makanya Rasulullah SAW di perang Badar, beliau mengubur orang-orang musyrikin, karena memang tempat asal manusia itu ketika mati adalah tanah, dikubur. Sehingga para ulama mengingkari perbuatan-perbuatan orang-orang Yunani, ya orang-orang Persia, ya orang-orang non-muslim, orang-orang Hindu, yang mereka itu sebagiannya membakar, waliyadzubillah, membakar mayat. Tapi menurut mereka itu adalah sebagai bentuk pengagungan kepada mayat. Ada yang dia itu membiarkan di tempat yang luas, kemudian supaya diambil dimakan oleh binatang buas. Itu pun mereka katakan sebagai bentuk memuliakan mayat. Namun Allah membantahnya di dalam ayat ini, karena untuk memuliakan mayat itu adalah dengan dikubur. Tempatnya mayat itu adalah di dalam tanah. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata. Paham? Kemudian ayat berikutnya, waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Dan kami juga telah menjadikan fiha rawasi. Apa itu rawasi? Gunung-gunung syamikhat yang tinggi. Dan kami berikan kalian air yang tawar. Coba kalau tidak ada air tawar, kita habis makan yang berminyak-minyak, tapi disediakannya adalah jus. Meskipun jus itu enak, itu tidak nikmat, bukan air tawar, nikmat. Pasti ketika kita sudah makan yang berlemak, ya, yang berminyak-minyak, kita ingin air yang tawar, menghilangkan rasa dahaga kita. Tapi kadang-kadang air jus dengan air aqua itu lebih murah. Air tawar itu aqua gitu. Saya yang nyebut merek. Karena ini adalah ismul jins. Apapun mereknya pasti dinamain dengan aqua. Kalau dalam bahasa Arab disebut ismul jins, ya. Begitu. Baik. Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sepelekan, air ini adalah nikmat. Kenapa kita tidak boleh menyepelekan? Buktinya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini, dan Allah menyebutkan di sini dalam rangka mengungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah mengungkit nikmatnya di sini adalah sebagai bentuk peringatan Allah kepada kita. Karena orang-orang yang mengungkit nikmatnya itu adalah sedang memberikan peringatan kepada lawan bicaranya. Coba Pak, kalau kita sudah diberikan nikmat oleh orang lain, kemudian orang tersebut itu mengatakan, bukankah aku yang telah memberikan ini? Bukankah aku yang telah memberikan kamu itu? Apa maksudnya? Orang itu sedang memberikan peringatan kepada kita. Sedang memberikan peringatan kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini seolah-olah mengungkit nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata wa ja'alna fiha rawasiya syamikhat wa asqainakum ma'an furata. Dan juga disebutkan gunung-gunung yang tinggi. Kenapa gunung yang tinggi itu nikmat? Apakah kita menyadari bahwasannya gunung-gunung di sekitar kita itu adalah bentuk kenikmatan kepada kita yang Allah berikan kepada kita? Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung itu wal jibala autada, kata Allah. Apa autad? Autad itu pasak. Apa kalau bahasa Sundanya? Pasak itu? Pasek. Oh ya, pasak pasek gitu ya. Untuk apa? Ya supaya bumi tidak bergoncang. Kenapa demikian? Karena ya ahli geologi itu menyebutkan bahwasanya tanah itu sering sekali untuk bergeser, lempengan bumi itu.
Dan supaya tidak terjadi gempa atau kerusakan yang dahsyat, maka gunung ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasaknya. Sehingga kalau kita perhatikan, ketika terjadi gempa, maka yang rusak itu adalah lokasi-lokasi yang jauh daripada gunung. Ya, karena semakin dekat dengan gunung, semakin dekat dengan pasaknya. Itulah fungsi gunung. Seorang muslim itu melihat gunung itu, itulah fungsinya. Sebagai makhluk yang Allah ciptakan untuk memasak bumi ini, dijadikan pasak untuk bumi ini, penguat untuk bumi ini, supaya ketika terjadi gempa maka tidak hancur sekaligus. Namun berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, orang Jepang itu, orang Jepang, terus orang India dan lain-lainnya itu mengkultuskan gunung. Mereka katakan dewa-dewa mereka itu tinggalnya di gunung. Sehingga orang Jepang mengkultuskan gunung Fuji, ya kan? Orang India mengkultuskan gunung apa? Himalaya. Orang Indonesia juga mengkultuskan gunung Agung, kan gitu ya. Padahal gunung itu hanyalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah yang memiliki fungsi. Di antara fungsinya apa? Gunung tersebut sebagai pasak bumi. Nah, wal jibala wa ja'alna fiha rawasiya syamikhati wa asqainakum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukadzibin. Maka celakalah di hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini kejadiannya di hari kiamat, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang kafir, pergilah kalian, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulu kamu dustakan. Dan ini bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diperintahkan untuk menghadapi suatu siksa, di mana siksa ini merupakan balasan dari apa yang mereka dustakan dahulu. Ya. Maka akan sangat sakit hati orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pergi kamu, pergi, ayo ke tempat ke suatu siksa, yang siksaan ini adalah akibat kamu mendustakan hal ini dan hal itu. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Allah katakan, maka pergilah kalian kepada dhil. Apa itu dhil? Dhil itu adalah bayangan. Dhil itu adalah bayangan. Dhi thalathi syu'ab, yang memiliki 3 cabang. Apakah di neraka ada naungan? Ya, ada naungan. Namun naungan untuk menipu orang-orang kafir. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, ketika mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang sangat panas, mereka menginginkan teduhan yang akan meringankan siksaan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan buat seperti teduhan, dan mereka akan diperintahkan untuk menuju teduhan tersebut, dan mereka akan semuanya menuju kepada zil tersebut. Namun zil tersebut bukanlah teduhan pohon, bukanlah teduhan awan, melainkan itu adalah asapnya api neraka. Di mana asap tersebut adalah dikatakan suradiq, as-suradiq, di mana saking panasnya maka api neraka itu akan mengepul, mengeluarkan asap. Kemudian asap tersebut seperti teduhan. Namun ketika mereka menghampiri teduhan tersebut, yang terjadi itu adalah lebih panas, karena itu adalah asapnya neraka yang memiliki 3 cabang. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan zil di sini dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Bukan plural, bukan jamak, zil. Satu naungan saja yang dipakai oleh seluruh penduduk neraka. Mereka menginginkan kondisi yang meneduhkan bagi mereka, namun yang ada Allah Subhanahu wa taala buat mereka menuju kepada satu teduhan, membuat mereka berdesak-desakan sehingga menambah siksaan bagi mereka. Waliyadzubillah. Itulah siksaan api neraka. Dahsyat dan mengerikan sekali. Ya.
Sampai seperti itu Allah menghinakan orang-orang kafir, wal iyadzubillah. Nah, dan ini adalah bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sedang kehausan, sangat haus sekali. Kemudian kita katakan, "Ayo minum, ayo minum." Ketika dia mengambil botol, misalkan ketika dia minum ternyata kosong, sakit hati sekali. Begitu juga ketika mereka kepanasan dalam api neraka, "Intoliku, itu ada bayangan. Kalian ayo menuju pada bayangan." Semuanya menuju pada bayangan tersebut, namun yang ada mereka semakin tersiksa dengan bayangan tersebut, waliyadzubillah. La dhalili wa la yugni minal lahab, di mana zil tersebut tidak melindungi, wala yugni minal lahab, tidak pula dapat menolak nyala api neraka. Bagaimana sifat api neraka tersebut? Allah sebutkan ayat setelahnya, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Sungguh neraka itu menyemburkan percikan api sebesar dan setinggi istana. Waliyadzubillah. Api tersebut setinggi istana. Pernah membayangkan istana? Coba bayangkan istana itu tinggi sekali, dan api neraka itu percikannya bukan apinya, percikannya setinggi istana. Bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufur. Seperti apa percikan tersebut? Seperti apa api neraka? Seakan-akan iringan unta yang kekuning-kuningan. Coba perhatikan, kalau kita melihat iring-iringan unta, di mana unta tersebut berwarna kekuning-kuningan, namun ternyata orang Arab itu menamai jimalatun sufur, unta kekuning-kuningan itu mereka menamakannya dengan al-ibilul aswad, yaitu unta hitam, di mana sebetulnya warnanya itu hitam namun terlihat kekuning-kuningan. Sehingga maknanya di sini bahwasanya api neraka itu bukan merah, bukan seperti api dunia. Api neraka itu saking panasnya maka warnanya itu hitam. Sebetulnya hitam warnanya. Sebetulnya hitam warnanya. Kenapa warnanya hitam? Karena saking panasnya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celaka hari ini bagi mereka yang mendustakan. Allah mengulang ayat ini supaya kita tidak termasuk pada orang yang mendustakan. Tidak termasuk pada orang yang mendustakan hari kebangkitan, hari kiamat. Supaya kita fokus bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang akan kita jumpai, hari yang akan kita saksikan bersama, hari yang akan kita jalani bersama. Tidak ada seorang pun yang akan Allah kecualikan. Bahkan para nabi, para rasul, makhluk yang paling mulia akan mengalami yang namanya yaumul akhir. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang yang mendustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yaumu la yantiqun." Inilah harinya saat mereka tidak dapat berbicara. Ya, kalau kita bertanya, bukankah Allah di dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang orang-orang kafir, orang yang bermaksiat berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, betul. Di dalam Al-Quran banyak. Dan nanti di hari kiamat mereka akan mengeluarkan hujah-hujah mereka, dan Allah akan dengarkan mereka, akan memberikan kesempatan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah untuk mengeluarkan hujah-hujah mereka. Namun ada saatnya Allah Subhanahu wa taala akan membungkam mereka. Di dalam surah Yasin bagaimana Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim." Pada hari itu kami akan bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara menjadi saksi di hadapan kami adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan di dunia. Bahkan tidak hanya itu, kulit kita akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mulut mereka akan membantah
kulit. Wa qalu li juludihim, berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kulit, kenapa kau bersaksi atas kami pada hari ini? Maka kulit akan mengatakan, qalu antaqana Allahu allazi antaqa kulla syai'. Hari ini yang telah membuat kami berbicara adalah Allah, yang telah membuat berbicara seluruh makhluknya. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan Allah lah yang telah menciptakan kalian di awal penciptaan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Akan berbicara. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum, pendengaran kita akan berbicara. Wa absaruhum, penglihatan kita akan berbicara. Wa juluduhum, kulit-kulit kita juga akan berbicara. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza yaumul fasl. Hadza yaumul fasl. Ini adalah hari keputusan. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Setiap orang yang telah hidup di dunia ini akan kembali kepada Allah, akan berkumpul di hadapan Allah dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Allah akan kumpulkan semuanya, tidak ada yang Allah kecualikan. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu mereka akan mengikuti panggilan penyeru, yaitu malaikat, tanpa membantah. Wa khasha'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, dan semua suara tunduk merendah kepadanya, kepada Tuhan yang Maha Pengasih, sehingga kamu dengar hanyalah bisik-bisik, ya, hanyalah bisik-bisik. Tidak ada yang berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berani berbicara kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, beliau ketika meminta syafaat tidak semerta-merta beliau memintanya, namun menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, was'al tu'ta, coba minta aku akan beri, wasfa' tashaffa', minta syafaat aku akan kasih kesempatan kamu untuk memberikan syafaat. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para nabi dan para rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak berani untuk meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tahu Allah Subhanahu wa taala sedang marah pada hari itu. Sedangkan mereka pernah melakukan dosa. Bagaimana lagi dengan kita yang banyak melakukan dosa? Tentu saja kita tidak akan berani berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari itu, di mana ketika kita mengeluarkan semua alasan kita, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita mengingat seluruh dosa-dosa kita. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki ingatan dari mulai dia balik. Ketika dia berbuat dosa, apa saja dosa yang telah dia lakukan akan diingat oleh orang tersebut. Walaupun hari ini kita lupa dosa apa saja. Kalau kita diminta untuk menghitung dosa, dosa apa yang telah kita lakukan, mungkin diingat 1, 2, 3 dosa saja. Padahal kita banyak melakukan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan manusia di hari kiamat, sehingga tidak ada orang yang masuk neraka kecuali dia itu merasa pantas masuk neraka. Tidak ada orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka kecuali dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Allah memasukkan dia ke dalam neraka karena perbuatan dia. Wailu yawma idzil lil mukazzibin. Nah, Allah berfirman, fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzil lil mukazzibin. Jika kalian punya tipu daya, silakan lakukan kepadaku. Keluarkan tipu daya kalian. Ya kan? Keluarkan tipu daya kalian. Allah menantang di hari kiamat
Mana orang-orang yang suka membuat tipu daya? Mana orang-orang yang suka menipu? Keluarkan tipu dayanya. Beranikah mereka mengeluarkan hari ini tipu daya mereka? Allah tantang. Fa in kana lakum kaidun fakidun. Silakan keluarkan tipu daya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan hari ini bagi mereka yang mendustakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini membawakan begitu dahsyatnya siksaan api neraka, maka Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, sehingga hati kita itu tidak senantiasa berada pada satu keadaan sedih, namun kita juga memiliki harapan yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala dikatakan ayat sebelumnya yang tadi yang saya sampaikan, wa khasha'atil aswatu lirrahman, suara semuanya akan diam lirrahman, di hadapan ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Karena Allah adalah zat yang maha pengasih, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun, sungguhnya orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh. Ini adalah baru teduhan surga, di mana pepohonan surga ya yang jauhnya sejauh mata memandang. Berapa ya? Disebutkan dalam hadis bagaimana jauhnya teduhan sebuah pohon itu bagi ahli surga. Fi dhilali wa 'uyun, dan juga mata air. Ya, mata air yang mengalir dari surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu adalah tempat di mana air-air, sungai-sungai, mata air yang ada dalam seluruh surga itu mengalir darinya. Mengalir. Dan bukan hanya satu mata air tersebut, banyak sungai-sungai yang mengalir di surga. Mima'in ghairi asin, ada air yang tidak payau, ya, tidak akan berubah warnanya. Min labanin lam yataghayyar ta'mu, air susu yang tidak akan pernah basi, tidak akan berubah rasanya. Min khamril ladzatil lisyaribin, sungai dari khamar, yang tidak akan membuat mabuk, namun lezat bagi yang meminumnya. Wa anhar min asalin musaffa, dan juga ada sungai-sungai dari madu yang sangat jernih, yang sangat bening madunya. Itulah sungai-sungai yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ada juga salsabil, ya. Banyak disebutkan mata air. Kenapa demikian? Karena itulah kenikmatan. Sebagaimana kita merasa sejuk, ya. Dimanjakan mata kita dengan melihat sungai, keindahan, maka Allah juga buat keindahan tersebut. Namun keindahan yang ada di surga itu tidak sebanding sedikit pun dengan keindahan yang berada di dunia. Lebih indah, lebih sempurna. Wa fawakiha mimma yashtahun, buah-buahan yang pasti mereka itu menginginkan buah tersebut. Kan kalau di dunia tidak semua buah-buahan, bahkan buah yang paling mahal pun, durian misalkan, ya, tidak semua suka. Ya kan? Tetapi di dunia, di surga itu semua buah-buahan itu wa fawakiha mimma yashtahun, pasti mereka sukai. Allah tidak akan buat satu kenikmatan di surga yang itu sia-sia. Pasti akan dinikmati semuanya oleh seluruh penduduk surga. Nah, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Ya, di garis bawahi bima kuntum ta'malun. Karena untuk mencapai surga itu butuh amal. Jangan sampai kita mengatakan, ya kan masuk surga itu bukan dengan amal, sebetulnya dengan rahmat. Ya udah kita menunggu rahmat saja, enggak usah beramal. Bukan begitu. Justru rahmat itu datang karena amal. Kita masuk surga karena rahmat, namun rahmat itu datang karena amalan. Dalilnya mana? Ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, hani'a, dengan penuh rasa kenikmatan, bima kuntum ta'malun, sebagai balasan dari amalan kalian di dunia. Jadi surga itu adalah sebagai balasan. Maka orang yang ingin
mendapatkan surga tertinggi, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka caranya adalah dengan beramal. Artinya kedudukan seorang di surga itu ditentukan dengan amalannya juga. Ditentukan dengan amalannya juga. Ya, surga Firdaus pun ditentukan dengan amalan seseorang. Baik. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Nah. Ya, ayat lain mengatakan inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Sungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Nah, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang gabut ya. Nah, pusing. Padahal kalau di dunia ada orang banyak nikmat, tapi kadang ya pusing juga. Dia bingung untuk menikmati harta dia gitu. Untuk menikmati kenikmatan dia yang dia miliki. Tidak mampu menikmati apa yang dia miliki. Itu dunia. Kalau surga itu beda. Semua kenikmatannya akan dinikmati oleh ahli surga. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un. Mereka bersama pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas dipan-dipan. Ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan. Ihsan tentu saja ihsan kepada manusia, termasuk ihsan kepada manusia, berbuat baik kepada manusia yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Betul tidak? Allah katakan bagaimana? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang Bani Israel, wa id akhadna mitsaqa Bani Israel alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Termasuk orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, ihsana, dengan berbagai bentuk kebaikan, qauli wa amali, dengan ucapan, dengan perbuatan. Ya kan? Allah menyebutkan lagi setelahnya, wa qulu lin-nasi husna. Katakan kepada manusia itu adalah perkataan yang baik. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membenci orang-orang yang suka kata-katanya itu kasar. Kata-katanya itu bikin orang sakit hati. Ya, enggak ada basa-basi. Allah membenci orang tersebut. Allah sampai wa qulu lin-nasi husna, sebutkan oleh As-Sa'di di dalam tafsirnya. Bagaimana al-qaulul husna, bagaimana perkataan yang baik itu? Lembut ya, ghairu fahish wala badhi, tidak kotor, tidak buruk perkataannya, perkataan yang baik, menyebarkan salam, itu adalah perkataan yang baik. Bahkan tidak hanya diperintahkan kepada orang muslim saja, bahkan agama ini melarang untuk kita mengatakan perkataan yang buruk kepada orang-orang kafir. Allah berfirman, wala tujadil ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu debat ahlu kitab, yaitu orang-orang kafir, kecuali dengan debat yang baik dan mengatakan yang baik. Bagaimana kita mengatakan perkataan yang buruk kepada sesama muslim? Iya. Nah. Inna kadzalika najzil muhsinin. Jadi orang-orang yang ihsan itu tidak hanya perbuatannya saja. Ihsan itu adalah dengan perkataan juga. Nggak apa-apa, saya mah udah banyak kebaikannya. Yang ngomong sesuka hatinya aja, main jeplak aja kalau ngomong itu. Anda belum ihsan. Ihsan itu dua hal, qaulan wa amalan, perbuatannya dan juga perkataannya. Makanya ketika seseorang sudah memberikan kebaikan kepada orang lain, Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana? Allah melarang seseorang membatalkan amalannya bil manni wal adza, dengan menyebut-nyebut kebaikannya, apalagi sampai membuat orang yang pernah diberikan kebaikan padanya sakit hati. Itu batal amalannya. Kenapa batal amalannya? Karena ucapan. Karena ucapan. Jangan kira amalan itu tidak bisa batal, bisa hilang amalan kita itu ketika kita tidak berlaku ihsan dengan mulut kita. Harus perhatikan oleh kita semuanya. Ya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, maka celakalah pada hari itu
bagi orang yang mendustakan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan, silakan senang-senang engkau wahai orang-orang kafir, qalilan sebentar saja. Innakum mujrimun, kalian itu adalah orang-orang yang durhaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Usia orang itu sepanjang apapun, selama apapun, ya paling lama 80 tahun, paling lama 100 tahun. Jarang itu pun sampai yang 80 tahun, 90 atau 100 tahun, jarang. Nah, setelah itu yang ada hanyalah kematian. Kalaupun seseorang diberikan umur yang panjang, hartanya banyak, apa yang bisa dia nikmati ketika usianya telah sepuh, telah tua? Matanya sudah rabun, sudah tidak bisa makan sembarangan, padahal hartanya banyak, apa lagi? Apa yang akan dia nikmati dengan kondisi tubuh yang sudah tidak layak lagi untuk hidup gitu? Sudah menunggu ajal, meskipun Allah panjangkan usianya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, di mana kita itu diperintahkan untuk menggunakan kesempatan hidup kita itu jadi masa muda. Di masa muda. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Nah, dan kenikmatan dunia meskipun sangat menggiurkan pandangan kita semuanya, tetaplah dunia itu adalah kenikmatan yang sedikit dibanding kenikmatan akhirat. Maka Allah katakan di sini, kulu wa tamatta'u qalila, sedikit saja. Innakum mujrimun, kalian itu durhaka. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, celakalah bagi orang-orang yang mendustakan. Bagaimana sifat mereka? Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Kalau diperintahkan ruku kepada mereka, maka mereka tidak ruku. Ya. Namun ada dikatakan bahwasanya ruku di sini bukanlah salat. Ruku di sini adalah Islam. Artinya ayat ini adalah yang bicara tentang orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam, tidak mau menerima Islam. Kenapa demikian? Kenapa diungkapkan dengan ruku? Karena seseorang diterima ruku dan sujudnya itu harus memiliki kuncinya dulu, yaitu apa? Islam. Kalau tanpa Islam tidak bisa diterima rukunya, sujudnya tidak bisa. Nah, meskipun tentu saja bisa saja ya. Kalau diperintahkan ruku, tidak mau ruku, maksudnya salat. Ya, karena orang yang meninggalkan salat, ya maka hancur agamanya. Sebagaimana ada orang yang membuat permisalan, kalau kita memegang botol ini, ya, yang satu, yang pertama ini adalah syahadah, salat, zakat, puasa, kemudian haji. Allah berikan keringanan bagi yang tidak punya uang, tidak mampu badannya, tidak ada hajinya, masih bisa. Ya enggak? Kemudian ketika seseorang tidak mampu berpuasa pun juga masih bisa. Dia mengqadanya, atau dia memang sudah tua, masih bisa. Orang tidak memiliki harta untuk mengeluarkan zakat pun masih bisa. Coba ini lepas. Yang kedua salatnya. Hancur agamanya kalau dilepas ini. Makanya Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Batasan antara kami dan antara mereka orang kafir adalah salat. Faman taraka as-salah faqad kafar. Yang meninggalkan salat telah kafir. Telah kafir. Nah, dalam surah Al-Mudaththir bagaimana? Ma salakakum fi saqar? Apa yang telah membuat kalian terperosok ke dalam neraka Saqar? Apa jawabannya? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak salat. Salat yang mereka singgung, orang-orang kafir itu, mereka tidak salat. Ya, karena kenapa kata-kata ruku, dan ruku itu adalah salah satu bentuk gerakan ya, salah satu gerakan dalam salat, ya juga menunjukkan bahwasanya salat itu adalah penting. Ya, yang paling penting setelah syahadah. Maka kualitas seseorang itu setelah dia syahadah, setelah dia mengucapkan kalimat tersebut menjadi seorang muslim yang mencerminkan kualitas dia, bagaimana keislaman dia, yang pertama adalah salat dia.
Ketika salatnya dia bagus, ya, maka bisa dipastikan kualitas Islamnya pasti bagus. Ketika salatnya buruk, maka demikian juga kualitas Islamnya pasti buruk. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Na'am, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah hari ini, yakni hari kiamat bagi orang-orang yang mendustakan. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Qur'an mereka akan beriman. Kalau kita hari ini tidak mau mendengarkan Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Quran, lantas kita mau mempelajari apa? Apa gunanya hidup kita ini? Maka harus bersyukur ketika kita memiliki kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Ya, meskipun sepekan sekali, tidak apa-apa. Ya, karena kadang-kadang kita saja yang memang misalkan sudah belajar bahasa Arab, ya, itu belum tentu orang yang sudah belajar bahasa Arab telah membaca tafsir Al-Quran dari awal sampai akhir gitu. Belum tentu. Artinya belum tentu setiap orang itu diberikan karunia oleh Allah untuk memahami Al-Quran dari awal sampai akhir. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah untuk dipahami. Apalagi mungkin ada manusia yang dia belum pernah belajar tafsir sedikit pun. Juz 30 pun belum pernah belajar. Apa isinya nggak tahu. Hidupnya 60 tahun, terus untuk apa dia hidup? Al-Quran yang sejatinya pedoman hidup dia tidak pernah dia buka, tidak pernah dia pelajari, walaupun hanya untuk sesekali duduk mempelajari Al-Quran. Ya, maka ini adalah karunia yang sangat agung ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka, membaca, memahami Al-Quran. Mudah-mudahan kita diberikan usia yang cukup, ya, untuk memahami dan ya minimal pernah membuka, membahas seluruh Al-Quran. Ya, walaupun ya bahas tafsir Al-Baqarah saja belum selesai-selesai. Itu udah setahun, udah mau 2 tahun Al-Baqarah belum selesai-selesai, ya. Taib. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.